Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Gimana Ibu? Sehat? Sehat Pak, sehat. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk hari ini. Di sini maksud saya ingin menyelesaikan tugas saya sebagai CGP di modul 3.1. Di sini saya melakukan wawancara Pak dengan Bapak bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Ini tentang temanya apa ya wawancara? Ini tentang pengambilan keputusan Pak. Oh, kepemimpinan. Iya. Jadi langsung aja ya Pak ya. Untuk yang pertama nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak tidak adakah mendapatkan permasalahan yang terjadi, dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu? Kalau masalah pasti ada ya. Saya rasa bukan hanya Pak sekolah atau kita di lingkup organisasi itu pasti ada masalah. Jadi ketika ada masalah, kita mengidentifikasinya tentunya mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Bila perlu seluruh pihak, terutama yang di sekolah itu. Bisa dari guru, murid, wali murid, atau warga sekitar sekolah. Nah, saya rasa itu mengumpulkan informasi tersebut sehingga bisa menjadi pertimbangan keputusan. Berarti ketika menghadapi kasus, Bapak mencari dulu ya Pak ya? Tentunya harus mencari dan mengumpulkan informasi. Ini Pak, selama ini Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih Pak kepentingan yang sama-sama benar Pak? Sama benar belum tentu sama-sama mendesak. Nah, maka yang jelas pertimbangan itu adalah dari pemangku kepentingan atau warga sekolah sebagian, tentunya digeneralisir menurut apa yang benar, tapi yang harus segera dilakukan itu yang didahulukan. Jadi gitu ya Pak ya, jadi mana yang sama-sama benar, cuma mana yang lebih mendesak untuk dilakukan. Iya, itu dulu ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah-langkah apa nih Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mencari masalah ini? Dalam mengambil keputusan atau ketika ada masalah, kita tidak terlepas dari aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu bisa undang-undang atau peraturan lainnya. Dan yang paling penting juga pengambilan keputusan itu kita warga sekolah, terutama ini guru, kita mintai pertimbangan. Nah, supaya dalam pengambilan keputusan ada pihak yang memang mengetahuinya, bukan kepala sekolah saja yang tahu-tahu menentukan tanpa guru tidak ada yang tahu. Jadi itu Pak ya. Nah ini Pak, hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau etika tentunya sebenarnya kita mengambil dari Pancasila. Nah, karena saya termasuk orang lama ibaratnya yang pernah ada P4 dulu. Kalau masalah etika itu pastinya kita belajar tentang Pancasila dan adat-adat yang berlaku di sekitar kita. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap keputusan itu pasti ada pihak yang tidak senang. Nah, dalam pertimbangannya makanya kita mempertimbangkan bagaimana ketika di posisi pengambil keputusan dan yang menjadi objek keputusan. Nah, ketika kita sudah mencari pertimbangan itu dan banyak pihak yang ibaratnya menerima, saya rasa dilema itu bisa dilawan.
Nah, jadi etika itu tadi berarti sudah banyak yang menerima. Dan kadang-kadang pasti ada yang tidak senang. Dan itu memang suatu tantangan tadi. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa itu Pak dijalankan? Masalah itu kan harus kita generalisir, kita tingkatannya kita apa. Masalah itu kalau menurut saya bagi menjadi 4. Ada yang penting dan mendesak. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada yang tidak penting tapi mendesak. Ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, tentunya yang penting dan mendesak inilah yang harus didahulukan. Nah, terus caranya bagaimana? Yaitu tadi, kepentingannya itu bagaimana? Kalau untuk sekolah terutama harus guru yang mengetahui. Nah, tidak ujuk-ujuk saya putuskan sendiri, tidak. Pasti saya melibatkan sebagian dari guru-guru. Nah, kecuali memang sangat mendesak, itu ada kalanya, tapi tidak sering saya putuskan sendiri. Berarti ada kolaborasi di sana Pak ya? Gimana? Dengan rekan guru, dengan yang lain baru Pasti, bisa ya pasti dikomunikasikan. Nah, ini selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang itu? Jelas, yang jelas guru. Kalau di sekolah itu guru. Nah, jadi kadang-kadang berbeda masalah, berbeda guru yang kita tanya. Karena sebelumnya saya sedikit menganalisa tentang kelebihan masing-masing guru dan pembagian secara mungkin tugas tambahan atau kegiatan ekstra. Maka guru tersebutlah yang kita mintai pertimbangan atau kita ajak musyawarah. Jadi selama ini guru-guru itu berperan ya Pak ya? Pasti, ya pasti. Iya. Selanjutnya nih Pak, kita sudah bagian akhir nih Pak ya, tidak terasa waktunya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam kegiatan? Intinya kita belajar bahwa kita itu hidup bersama-sama. Itu banyak perbedaan. Perbedaan usia, perbedaan karakter, perbedaan adat budaya. Itu menjadikan kita harus berhati-hati dan melibatkan beberapa pihak untuk menentukan keputusan. Nah, jadi dan untuk kita belajar bahwa kita itu berbeda, jadi untuk saling menghargai. Nah, bukan untuk menjadikan itu suatu perbedaan yang membuat kita menjadi berjarak. Tetapi yang kita ambil adalah bahwa kebersamaan dengan perbedaan itu menjadikan kita semakin kaya akan pengetahuan dan pertimbangan. Maka keputusan yang kita ambil atau kita putuskan mudah-mudahan akan menyenangkan banyak pihak. Kira itu. Baik Pak, jadi luar biasa ya Pak penjelasan dari Bapak dan wawancara juga berjalan lancar. Dan sebelumnya terima kasih banyak Pak, dari sini juga saya dapat pelajaran dan saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan Pak. Dan saya akhiri wawancara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, kedatangan dan maksud tujuan saya ke sini dalam rangka melaksanakan tugas saya Integrasi Kontekstual modul 3.1 sebagai calon guru penggerak Bu. Jadi saya di sini diharuskan mewawancarai pemimpin Bu. Jadi di sini kebetulan Ibu adalah pemimpin di sekolah ini. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Bersedia Bu? Salam sedia. Terima kasih ya Bu ya. Nah ini langsung aja
saja nih Bu, selama ini Bu, Ibu sebagai pemimpin di sini, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral Bu? Etika biasanya kan sekarang ya namanya banyak sekali medsos ya di sosial, jadi perilaku anak itu ya kurang kurang apalah di sekolah dulu. Ini Bu ya, yang kedua nih Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil atau menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua nih Bu kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebaikan. Bagaimana nih Bu Ibu memutuskan pengambilan keputusan tersebut? Baca dulu permasalahan itu apa, itu harus masuk keputusan apa permasalahannya, apa masalah ya. Tidak harus satu pihaknya kita dengarkan, tapi dua pihak dulu. Gitu ya Bu ya, jadi kita mendengarkan dari berbagai pihak ya Bu ya. Nih Bu, jadi dalam pengambilan keputusan tadi nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan keputusan ini? Kita panggil ya seperti ini, ya kita kasih masukan. Kalau memang bisa mereka mau ngambil keputusan belum bisa berubah, ya itulah kita istilahnya. Jadi di apa dulu Bu ya, Iya. ya. Kita musyawarahkan dulu lah ya, taruh dulu. Ya, jadi musyawarah Bu ya. Nah ini Bu selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi Bu? Ya seperti kalau di sini nih harus wawancara lah ya. Wawancara tadi kan wawancara itu kan tidak harus melalui telepon. Kita telepon dulu orang itu, kita suruh datang ke sekolah, lalu kita berbicara bagaimana baiknya. Berarti ada prosedur ya Bu ya. Nah ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Bu? Ya pasti ada tantangannya nih Bu kalau kita mau memutuskan Pasti keputusan. banyak ya kan. Iya. Namanya orang banyak itu pasti ya kan ada yang senang, ada yang tidak gitu kan. Jadi kalau yang senang itu pasti dia mau menerima apa kata kita gitu kan, dari sekolahnya apa keputusannya. Kalau yang tidak senang pasti dia makin jadi ya, makin membuat supaya sekolah ini tidak aman, supaya permasalahan tidak akan selesainya. Iya. Ini Bu selanjutnya Bu ya. Apakah ada sebuah tata kala atau waktu ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa itu Bu? Iya. Jadi kita misalnya hari ini nggak selesai, ya kita tahu perkembangannya besok bagaimana lagi kan. Kalau memang nggak bisa juga, kita hubungi lagi, suratnya ke sekolah lagi, bagaimana permasalahan itu bisa apa enggak. Jadi tidak harus langsung satu hari itu selesai. Masalah satu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Iya benar Bu. Berarti dibeda-bedakan lah Bu ya, mana yang harus diselesaikan dalam waktu kapan ya Bu ya, seperti itu. Nah ini Bu selanjutnya nih Bu, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, kalau kayak saya ya dari sekolah kan, kalau misalnya permasalahan sekolah itu kan tidak harus langsung ke saya. Ada guru yang bagian bisa piket ya, piket misalnya anak ini ada masalah, langsung dulu piket dulu. Nah, masalahnya kalau berpikir tidak bisa menyelesaikan, baru ke kepala sekolah. Jadi tindakannya itu tidak langsung ke kepala sekolah. Jadi kalau tidak permasalahan sama guru itu tidak selesai, sama kepala sekolah juga tidak selesai, kita panggil orang tuanya. Jadi seperti itu Bu, di tahapannya Bu ya. Iya. Ini Bu, jadi sudah waktu sisi terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman
pengalaman ibu ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran ya kita sampai juga sama guru-guru ya, guru sebelum masuk ke kelas atau mengikuti untuk pembelajaran, anak-anak itu diberi ya kayak sedikit keagamaan lah gitu ya. Nah, ya itu apa namanya, akhlaknya diperbaiki. Mesti kasih ceramah lah dulu anak-anak itu, kasih ceramah bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana etika yang baik, sopan santun gitu. Kalau untuk pembelajaran kan bisa kita lanjutkan yang lain. Tapi kalau namanya akhlak ini susah sekarang ini. Soalnya udah sekarang ini zaman medsos ini anak-anak tuh sudah kurang Biasa ya. kurang akhlaknya sekarang ini karena udah kebiasaan main HP terus ya. Berarti Bu, ibu dapat memetik ya pembelajaran pengambilan keputusan itu tadi. Yang pertama ya etika itu dulu ya Bu ya. Etika yang diperhatikan Bapak Ibu ya.